Kemudian yang berikut terkait personil yang kami siagakan selama proses pilkada. Nah, saat ini kita berada di dalam tahap verifikasi calon. Ya, tahap verifikasi calon. Ada beberapa hal yang kita antisipasi dan sudah kita petakan, di mana kemungkinan timbul riak-riak. Ini terkait dengan proses verifikasi. Beberapa saat yang lalu kita juga semua tahu ada calon yang kemudian dikategorikan tidak memenuhi syarat. Ya. Kemudian ada beberapa daerah juga yang kami petakan berpotensi, calonnya berpotensi TMS, tidak memenuhi syarat. Nah, ini tentu kami selaku penanggung jawab Kamtibmas, kami berkoordinasi dengan penyelenggara, dengan KPU, juga dengan teman-teman Bawaslu, bagaimana kita mengawal potensi-potensi ini supaya bisa terkelola dengan baik tanpa harus berkonflik. Tanpa harus berkonflik, tidak perlu ada gesekan, kita tinggal kedepankan mekanisme yang ada, prosedur yang ada. Yang kami antisipasi itu ada beberapa daerah terkait di dalam proses verifikasi ini, Prof. Mungkin dalam kesempatan ini tidak perlu kami sampaikan daerah mana, tapi nanti mungkin setelah ini bisa kami sampaikan. Nanti kami sampaikan setelah ini, tetapi kami pastikan selaku penanggung jawab Kamtibmas, ini semuanya sudah kami petakan, kami antisipasi. Nah, khusus untuk personil di tahap kampanye, jadi setelah proses verifikasi ini nanti selesai tanggal 22, kemudian 23 diumumkan ya Pak KPU ya? 22 diumumkan calon kepala daerah. Insya Allah tanggal 25 kita masuk tahap kampanye, 25 September sampai dengan tanggal 23 November ya? 23 November. Nah, menurut pemetaan yang ada, yang paling rawan di Sulsel ini di tahap kampanye. Kita justru naudzubillahi min zalik, terrawan nomor 1 Pak, rawan nomor 1. Nah, tentu ini menjadi hal yang tidak baik, tapi saya selalu di mana-mana menyampaikan bahwa insya Allah Sulawesi Selatan ini akan aman dan nyaman dalam proses penyelenggaraan pilkada. Justru pada saat tahap pemilihan di TPS, kita itu nomor 21, Prof. Nomor 21 dari 34 provinsi, Pak. Jadi eskalasinya berbeda, eskalasinya berbeda. Nah, khusus di dalam tahap kampanye ini, Polda Sulsel mengerahkan 7.656 personil. Terdiri dari 2.260 personil Polda, kemudian 5.396 ini personil dari Polres jajaran. Inilah kekuatan-kekuatan yang kami siapkan. Tetapi secara umum dari proses awal sampai dengan akhir, kekuatan yang disiagakan oleh Polda Sulsel itu sekitar 2/3 kekuatan, Prof. Jadi kalau jumlah personil Polda Sulsel itu 18.000 sekian, kekuatan yang kami siapkan itu sekitar 15.000. Tetapi tidak semuanya langsung diturunkan, Prof. Sesuai tahapan. Iya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.